wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah sehat, Ibu Noni. Alhamdulillah, Bu Sri ya. Nah, saya senang bertemu dengan Ibu Sri untuk membicarakan peningkatan kompetensi keterampilan coaching Ibu. Nah, saya memberikan dukungan penuh, Bu, untuk proses coaching Ibu. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian coaching yang akan dilakukan dengan adanya prinsip, Bu ya, seperti terdiri yang dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, serta kompetensi saat melakukan proses coaching, Bu. Nah, bagaimana saya dapat membantu Ibu? Baik, Bu, terima kasih sebelumnya, Bu. Jadi saya harapkan Ibu memberikan saya salah satunya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam kompetensi coaching, Bu, nantinya yang terdiri dari ini ya, kehadiran penuh presiden, juga bagaimana menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir untuk mendengarkan secara aktif, begitu, Bu. Ya, baik, Bu Sri. Kemudian apa harapan Ibu dalam observasi kita nanti, dan kemudian apa yang akan Ibu kembangkan di dalam proses coaching Ibu nanti? Siap. Jadi untuk kegiatan coaching nanti bersama coach saya ingin meningkatkan kompetensi saya terkait tentang ini ya, Bu, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu, kepada coach saya agar dapat menggali gitu potensi-potensi yang ada pada coach saya, Ibu. Baik, Bu. Kemudian apa indikator ketercapaian dari kompetensi yang Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang saya kembangkan adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi indikator ketercapaiannya salah satunya saya bisa memberikan stimulus ya, pertanyaan-pertanyaan stimulus, sehingga si coach bisa menyampaikan identifikasi permasalahan-permasalahan yang coach hadapi, begitu ya. Selain itu juga saya menggali pemikiran-pemikiran yang lebih dalam ya terkait tentang masalah yang coach hadapi, sehingga bisa tercapai tujuan dari kegiatan atau perbincangan coaching dengan coach saya, Ibu. Baik, Bu, bagus sekali, Bu ya. Mudah-mudahan proses coaching Ibu dapat berjalan lancar, Bu Sri ya. Nah, saya cukupkan sedemikian dulu, Bu ya, untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya, Bu Sri. Terima kasih banyak, Ibu, untuk persiapan saya melakukan coaching. Saya cukup terima kasih banyak. Mohon maaf, Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sri. Pagi, Bu Nila. Izin minta waktunya sebentar, boleh ya, Bu Sri? Boleh. Gimana, Bu Nila? Ini, Bu, ada hal yang ingin saya ceritakan tentang proses pembelajaran di belakang-belakang hari inilah, gitu, Bu Sri ya. Ada saat saya melakukan pembelajaran di kelas 8 itu, anak-anak tuh kurang fokus gitu, Bu. Mereka lebih asik ngobrol bersama teman sebangkunya. Akhirnya pembelajaran juga jadinya monoton. Hanya beberapa siswa yang lebih fokus gitu, Bu. Terkait tentang permasalahan pembelajaran Bu Nila yang di kelas, ketika siswanya tidak fokus ya, ngobrol sendiri, Bu ya. Iya. Jadi untuk diskusi kita nih, Bu, kali ini apa harapan Bu Nila nih hasil dari diskusi kita? Saya berharap dapat solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi belakangan ini, Bu. Tentang pengelolaan kelas yang saya hadapi lah gitu, Bu. Oke. Jadi menurut Bu Nila ya, ketika ngajar di kelas 8 tadi ya, anak-anak tidak fokus, kemudian juga bagaimana pengelolaan kelasnya mungkin belum maksimal. Menurut Ibu Nila sendiri ya, faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak tidak fokus itu apa saja, Bu Nila? Yang pertama, faktor-faktornya itu dari tempat duduk mereka juga, Bu. Oh ya. Yang saya lihat setiap saya masuk kelas itu sudah beberapa bulan itu tidak ada pergantian tempat duduk. Jadi rolling gitu ya? Tidak ada rolling, sehingga anak itu ya berteman sama teman yang mereka sukai saja. Gitu. Akhirnya dalam proses pembelajaran pun masih juga ngobrol. Masih ngobrol. Jadi pembelajaran yang berlangsung ya tidak kondusif. Pencapaian anak juga termasuk menurun gitu, Bu, karena tidak fokus gitu, Bu. Jadi salah satu faktornya adalah tempat duduk mereka, karena monoton tadi ya, tidak ada rolling dari wali kelas ya, Bu ya. Mungkin ada lagi faktor yang mempengaruhinya, Bu? Faktor lainnya mungkin
rasa mungkin kurang membuat mereka aktif dalam belajar gitu. Kemudian kalau dari segi lainnya itu mungkin pengelolaan tempat belajar, jadi tidak hanya di kelas gitu. Mungkin mereka bosan kali Bu, karena mata pelajaran matematika ini kan kalau sudah siang juga bosan, panas gitu di dalam kelas. Mungkin ada kalanya mereka maunya belajar di luar, di lapangan atau di panggung atau di taman baca, mungkin seperti itu. Jadi lebih membuat mereka lebih fokus ya, Iya. ketika mungkin belajarnya tidak hanya di kelas, kemudian juga mungkin tempat duduknya ya, dengan memaksimalkan ruangan kelas. Jangan sampai mungkin kalau berdua-berdua sering ngobrol nih, Iya. mungkin sendiri-sendiri ya, dicoba gitu ya Bu Nila ya. Nah, terkait tentang tadi pemaparan Bu Nila, rencananya untuk ini ya, untuk membuat anak-anak lebih fokus itu seperti apa Bu Nila? Rencananya yang ada di pikiran saya nih Bu, keinginan saya tuh adalah tempat duduk yang diubah secara berkala. Mungkin sendiri-sendiri tadi seperti Bisa. Ibu Sri bilang kan, kemudian mungkin ada variasi gitu di dalam kelas gitu, atau membentuk kelompok kecil seperti itu. Kemudian selain dari tempat duduknya juga mungkin media pembelajaran juga yang lebih harus ditingkatkan lagi supaya anak lebih aktif. Contohnya membuat materi pembelajaran yang ditempel di sudut-sudut dinding gitu Bu, sehingga anak lebih bergerak lagi, turun andil dalam belajar, lebih berpusat pada siswa. Kemudian selain itu juga tadi dari tempat belajar, jadi tidak hanya di kelas tapi bisa dikondisikan mungkin di lab TIK bermain games, sambil bermain games gitu kan, Interaktif gitu Bu. Kemudian mungkin membuat lingkaran besar di halaman kalau pada saat pagi hari, atau di panggung juga bisa gitu Bu. Oke, sudah sangat bagus nih Bu Nila. Saya sangat apresiasi ketika Bu Nila menyampaikan rencana-rencana yang saya pikir ketika Bu Nila bisa menerapkan, insya Allah anak-anak lebih fokus, semangat gitu kan. Bahkan ketika sudah dengan kondisi tempat yang berbeda-beda, jadi anak-anak lebih tertantang nih untuk belajar, lebih bisa membedakan kan ketika di kelas, mungkin beda ya ketika di lapangan seperti apa. Sudah bagus Bu Nila untuk rencana-rencana yang Bu Nila sudah sampaikan dan paparkan tadi. Nah, kira-kira Bu Nila kapan nih rencana untuk menerapkan yang tadi disampaikan Ibu? Rencananya di materi selanjutnya. Kebetulan materi selanjutnya itu di awal Oktober sudah mulai mau masuk di materi relasi dan fungsi. Jadi di bulan Oktober awal nanti ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik rencana-rencana yang telah Ibu Nila utarakan barusan. Nah, terkait tentang rencana ini perlu komitmen nih Bu Nila, dari Bu Nila sendiri. Bagaimana komitmennya Bu Nila? Komitmen saya yang akan saya lakukan itu, saya harus membuat rancangan dulu Bu. Rancangan, kemudian saya harus berkolaborasi dengan wali kelasnya untuk membicarakan posisi atau pengelolaan kelas, mungkin tempat duduk yang bisa dirubah secara berkala, seperti itu Bu. Kemudian mungkin mencari referensi tempat atau media pembelajaran juga. Jadi sudah berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian memvariasikan media pembelajaran maupun metodenya, serta juga memvariasikan tempat belajar ya Bu, dengan mengelola bagaimana kelas itu dimaksimalkan dengan baik, dari menempel-nempel di pojok-pojok kelas. Itu sudah memberikan bahwa pembelajaran itu lebih bervariasi begitu ya Bu. Sudah bagus, mudah-mudahan komitmen yang Ibu sampaikan tadi ya bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kan perlu dengan dukungan nih ya. Nah, jadi dukungan seperti apa nih yang Ibu inginkan? Dukungannya yang pasti dari yang pertama rekan sejawat, kemudian wali kelas yang pertama juga, kemudian dari kepala sekolah, ibu kepala sekolah, dan tentunya dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi ada pendukung yang memang harus diambil oleh Bu Nila untuk merealisasikan dari rencana-rencana tadi dan bisa berjalan dengan baik. Saya sangat mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Sehat? Pagi. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ya baik, terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya
saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Ibu? Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi saya merasa ketika melakukan coaching kemarin ya bersama coach saya sudah melakukan dengan baik ya bagaimana saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian, Ibu? Karena ketika saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya dapat menggali ya potensi-potensi yang ada pada coach saya terkait permasalahan yang coach saya hadapi. Baik Bu Sri ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Ibu? Baik Bu. Saya melihat Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Iya. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini, Bu Sri? Alhamdulillah, saya senang mendengarkannya Bu. Alhamdulillah juga terkait tentang perbincangan coaching saya dengan coach saya sudah berjalan dengan baik, dan terima kasih Bu atas umpan baliknya terkait tentang bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot dengan spesifik kepada coach saya Ibu. Baik Bu Sri, saya melihat Ibu sudah baik dalam pelaksanaan coaching dan sudah sesuai dengan alur kita. Namun ada aspek yang masih dapat ditingkatkan Ibu, misalnya dengan masih ada pertanyaan yang masih belum spesifik. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? Begitu Bu ya, jadi memang ketika saya melakukan beberapa penyampaian pertanyaan gitu pada coaching, ketika tidak ada yang kurang spesifik, saya mengerti Bu. Jadi saya harap dan berusaha juga untuk lebih meningkatkan kembali terkait pembuatan pernyataan-pernyataan yang lebih spesifik gitu kepada coach saya Bu. Baik Bu Sri ya, dari diskusi kita ini apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Ibu? Jadi rencana saya untuk melakukan langkah-langkah yang konkret, salah satunya adalah latihan ya secara intensif ya diri saya sendiri dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan lebih spesifik terkait permasalahan yang coach saya hadapi begitu. Langkah yang baik sekali Bu ya. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik Bu. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini, Ibu Sri? Yang saya peroleh dari proses coaching ini adalah saya dapat merumuskan ya pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih baik untuk menggali potensi-potensi dari coach itu sendiri ketika menghadapi permasalahan. Jadi setelah kita berdiskusi juga Ibu ya, saya alhamdulillah dapat umpan balik dari Ibu. Jadi saya lebih meningkatkan lagi kompetensi terkait khususnya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah, Bu Sri ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Sri, masih ada satu lagi nih Bu Sri. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi untuk proses coaching selanjutnya? Oke, jadi banyak yang masih yang perlu saya kembangkan Bu ya. Salah satunya yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah terkait tentang kehadiran penuh ya, presence, serta juga mendengarkan secara aktif begitu Bu. Ya baik Bu Sri ya, demikian mungkin diskusi kita pada hari ini tentang observasi coaching yang telah kita lakukan. Semoga dapat bermanfaat Bu Sri ya dalam peningkatan potensi coaching di supervisi akademik berikutnya Bu Sri ya. Nah, saya akhiri Bu Sri ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Noni untuk waktunya. Sama-sama Bu Sri.